Ajaran Salafi atau yang kita kenal dengan manhaj salaf sering sekali mendapatkan penolakan, tudingan sesat, dan penghalangan di Malaysia, baik secara resmi oleh pemerintah, ceramah oleh tokoh agama, maupun dalam media arus utama. Padahal dakwah Salafi bertumpu kepada tauhid yang murni, teman-teman sekalian, pemurnian ibadah dari bid'ah, serta komitmen kepada sunnah dan athar sahabat. Kenapa dakwah ini justru dianggap ancaman? Apakah ajaran Salafi memang sesat? Atau ada faktor ideologi, politik, dan dominasi mazhab tertentu yang menjadi penyebab utamanya? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa ajaran Salafi dihalangi di Malaysia. Teman-teman sekalian, Malaysia sejak berabad-abad telah didominasi oleh tradisi Asy'ari Maturidi dalam akidah dan mazhab Syafi'i dalam fikih. Hal ini terbentuk dari pengaruh ulama-ulama Nusantara yang belajar di Haramain dan India pada era Kesultanan. Dakwah Salafi yang menolak takwil dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, kultus terhadap tokoh tarekat, dan amalan-amalan tradisi seperti tahlilan dan maulid dipandang sebagai ancaman terhadap warisan tradisional Islam. Banyak tokoh agama arus utama mengidentikan Salafi dengan Wahabi, lalu menyamakannya dengan keras, ekstrim, dan membid'ahkan orang lain. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM sebagai lembaga keagamaan utama mengawal selia pahaman agama. Sejumlah fatwa telah dikeluarkan yang melabelkan Wahabisme atau Salafi sebagai bertentangan dengan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah versi Malaysia. Sebagaimana contoh kasus Fatwa Negeri Selangor pada tahun 2015 menyatakan bahwa mengharamkan pengaruh Wahabisme karena dianggap melampau dalam isu bid'ah. JAKIM pada tahun 2006 menerbitkan risalah yang mengaitkan Salafi dengan pemikiran kaku dan tidak toleran terhadap amalan-amalan tradisional. Karena Islam merupakan agama negara di bawah naungan Raja-Raja Melayu, maka setiap perubahan dalam pendekatan agama dianggap menyentuh kedaulatan dan tradisi kesultanan yang selama ini dekat dengan tarekat dan ajaran tradisionalis. Teman-teman sekalian, terjadi persaingan ideologi keagamaan antara Salafi dengan Aswaja tradisional dan tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan oleh pihak Aswaja sebagaimana contohnya. Yang pertama, dakwah Salafi yang independen dan tidak terikat. Salafi dikenal sebagai gerakan non-mazhabi, tidak taklid buta pada otoritas lokal, dan lebih merujuk kepada kitab-kitab ulama salaf serta kontemporer seperti C. Yusuf Al-Qaradawi, C. Bin Baz, dan lain sebagainya. Pendekatan ini dianggap sebagai ancaman terhadap institusi agama lokal, pembongkaran terhadap kesalahan tokoh agama tradisional, persaingan terhadap dominasi pengaruh Aswaja dan tarekat. Yang kedua, tuduhan ekstremisme. Beberapa media dan politisi mengaitkan Salafi dengan kelompok radikal, padahal Salafi tidak identik dengan jihadis ataupun kawaris. Bahkan Salafi murni sangat anti dengan kekerasan dan loyal terhadap penguasa muslim. Yang menarik di sini teman-teman sekalian, para pendakwah Salafi di Malaysia seperti Dr. Rojai Milamdi, Dr. Maza, dan lainnya sering secara terbuka mengkoreksi amalan-amalan yang dianggap menyimpang seperti tawasul kepada wali, ratib, talqin, dan sejenisnya. Walau
dinilai ilmiah dan berbasis dalil, gaya dakwah seperti ini memicu resistensi dari pihak tradisionalis karena mengancam eksistensi keagamaan bagi pihak Aswaja itu sendiri. Salafi sering sekali dituduh memecah belah umat Islam, padahal perbedaan yang ditegaskan adalah untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik. Tuduhan ini banyak disuarakan oleh pihak-pihak yang merasa terancam secara ideologis dan institusional. Teman-teman sekalian, banyak institusi pendidikan agama tinggi seperti UIAM, IIUM, UM, dan USIM masih dalam koridor pemikiran tradisional Asy'ari dan Maturidi. Beberapa dosen pro-salafi bahkan ditekan atau dimarginalkan secara akademik. Contoh kasusnya seperti Dr. Maja pernah menghadapi tekanan ketika menyuarakan manhaj salaf di IIUM. Beberapa tokoh salafi lokal tidak diizinkan mengisi di masjid-masjid kerajaan. Fakta yang menarik di sini teman-teman sekalian, ternyata ada dukungan internasional terhadap anti-salafi di Malaysia. Beberapa gerakan anti-salafi di Malaysia mendapat dukungan dana dari intelektual dari luar, seperti yang pertama Iran dalam mempromosikan Syiah dan anti-Wahabisme. Yang kedua, pemerintah Turki dengan agenda neo-Ottomanisme dan Sufisme. Yang ketiga, gerakan Aswaja global. Maka apa yang sebenarnya terjadi teman-teman sekalian? Dakwah salafi dihalangi bukan karena ia sesat, tetapi karena bertentangan dengan arus tradisional yang dominan, mengguncang otoritas keagamaan lokal, bersikap kritis terhadap warisan amalan yang dianggap bid'ah, tidak tunduk kepada kekuasaan institusi dan politik agama, mendorong umat untuk kembali kepada pemurnian Islam yang sebenarnya. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, meski menghadapi banyak rintangan, dakwah salafi tetap bertumbuh di Malaysia karena ia berbasis ilmu, dalil, dan keikhlasan. Semakin banyak generasi muda yang terbuka terhadap hujah dan kajian kitab ulama salaf, dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhan kalian, maka barang siapa yang mau beriman, silakan beriman, dan barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.